Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini kita dalam mata kuliah metodologi penelitian. Eh, Kemarin sudah kita bahas mengenai metode, cara berpikir, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke metode penelitian, bahwa di dalam metode penelitian itu banyak banyak sekali ada metode sejarah. Kemudian metode deskriptif atau survei itu juga terbagi atas berbagai macam teknik seperti teknik survei, deskriptif bersambungan, studi kasus, analisis pekerjaan, ada teknik kooperatif, juga studi waktu. Metode lainnya adalah metode eksperimen. Nanti eksperimen juga banyak, ada kuasi eksperimen, ada true eksperimen gitu ya, dan sebagainya. Metode grounded research, kemudian metode penelitian tindakan, dan sekarang ada penelitian lagi yang disebut dengan research and development atau R&D. Metode sejarah biasanya menggunakan catatan observasi atau pengamatan orang lain yang tidak dapat diulang lagi. Ciri-cirinya tergantung pada data masa lampau, sumber data dinyatakan secara definitif dan diuji pada dua saksi yang tidak pernah berhubungan. Kita sebut dengan triangulasi biasanya. Jenis penelitian sejarah biasanya mengkomparatif, yuridis, atau legal, biografi, atau bibliografi. Kalau penelitian metode deskriptif, nah metode ini biasanya untuk meneliti status sekelompok manusia atau objek, suatu set kondisi atau suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Cirinya membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Jenisnya bisa kita survei, deskriptif, studi kasus, analisis gitu ya. Hanya kita menggambarkan kondisi di satu masyarakat, atau misalnya tentang minat masyarakat di kecamatan A terhadap terhadap aktivitas berolahraga misalnya. Ya, hanya itu saja. Teknik survei menyelidiki, ya, yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta atau gejala. Kalau teknik deskriptif biasanya adalah kerja meneliti suatu deskriptif yang dilakukan secara terus-menerus atau atas suatu objek peneliti. Studi kasus adalah peneliti tentang status objek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas pada keseluruhan personalitas. Teknik studi kasus atau studi atau penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu. Teknik analisa kerja dan aktivitas menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia, dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang. Studi waktu gerakan adalah penelitian dengan metode deskriptif yang berusaha untuk menyelidiki efisiensi produksi dan mengadakan studi kasus yang mendetail tentang penggunaan waktu serta perilaku pekerja dalam suatu proses produksi. Nah, eksperimen. Nah, eksperimen juga banyak dilakukan oleh mahasiswa. S1 misalnya adalah observasi di bawah kondisi buatan. Jadi memang kita memberikan treatment perlakuan, di mana kondisi tersebut dibuat, misalnya ada kita memberikan perlakuan treatment. Kalau
di dalam pendidikan jasmani, misalnya kita memberikan model pembelajaran inquiry dan resiprokal, membandingkan dua itu, ya. Nah, atau yang kontrol yang biasanya dilakukan dengan guru mengajar secara komando, kemudian kita kasih metode pembelajaran yang terbaru, misalnya dari Muska Moston, dengan menggunakan guidance discovery misalnya. Nah, kontrolnya ya guru yang sudah biasa gitu ya dengan komandonya aja. Kira-kira memberikan dampak Kak gitu. Itu sengaja kita treatment, kita kasih metode gitu ya. Nah, jenisnya ada yang absolut, ada yang cooperative experiment, ada true experiment dan quasi experiment. Ex post facto. Ex post facto adalah penyelidikan yang dia sudah apa adanya, empiris. Peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap. Kemudian grounded research, ya. Ex post facto adalah penyelidikan, misalnya kita mau meneliti tentang di sekolah itu ada yang sudah existing, misalnya sudah ada klub basket. Nah, kita mengkomparasikan antara siswa yang aktivitas basket, aktivitas misalnya pramuka, dan aktivitas olahraga lainnya. Kemudian kita ambil datanya. Mereka memang sudah hari-harinya sudah bermain basket. Kemudian kita lihat tingkat kedisiplinannya misalnya, atau kita melihat tingkat kebugarannya, ya. Mereka yang aktif di kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, ya, bagaimana tingkat kebugarannya gitu ya. Ya memang hari-harinya mereka udah itu gitu ya. Itu disebut penelitian ex post facto. Dan ada penelitian grounded research. Nah, itu adalah suatu metode penelitian yang mendasarkan diri pada fakta, menggunakan analisis perbandingan, bertujuan untuk mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori, dan mengembangkan teori, di mana mengumpulkan data dan analisis data berjalan pada waktu yang bersamaan. Ada action research. Action research ini atau kemudian berkembang menjadi PTK, penelitian tindakan. Tujuannya adalah bagaimana kita membuat decision maker di dalam action research ini. Tahapan di dalam action research atau penelitian tindakan kelas, pertama ada 3-4 langkah. Pertama perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kemudian jika kita menemukan sesuatu yang belum terungkap, belum selesai, maka kita lanjutkan ke siklus kedua, yaitu merencanakan lagi, kemudian melakukan tindakan kedua, kemudian diobservasi, kemudian refleksi. Misalnya kita ingin melihat, tapi penelitian tindakan ini tidak bisa digeneralisasikan. Dia bisa kasus hanya di satu sekolah, gitu ya, tapi tidak bisa untuk sekolah lain. Karena penyelesaiannya berbeda, gitu ya. Misalnya satu contoh, kita ingin mengungkapkan bagaimana siswa dapat bermain bola basket, gitu ya. Di dalam kurikulum, misalnya ada permainan bola besar. Di dalam permainan bola besar ada KD, gitu ya, kompetensi dasarnya, meminta permainan bola besar, dia bisa melakukan passing gitu ya. Tapi di lapangan kita tidak bisa melihat siswa kita kok passing nggak bisa. Maka kita melakukan suatu perencanaan bagaimana tercapai
KKM supaya anak bisa tercapai melakukan passing bola besar itu. Dalam hal ini kita menggunakan permainan bola basket misalnya. Ada beberapa strategi. Kita melakukan observasi awal. Di dalam observasi awal di dalam anak sekolah itu, kita menemukan beberapa siswa yang tidak bisa melakukan passing itu. Katakanlah ada 1, 2, sampai 5 permasalahan yang ingin kita selesaikan. Nah, dari 5 permasalahan itu, makanya dalam penelitian tindakan ini ada observasi awal gitu ya, dilihat, kemudian kita rencanakan strateginya untuk bisa mencapai itu. Nah, pada strategi pertama itu, kita berbagai metode yang kita gunakan. Ya, setelah kita menggunakan metode itu, kita lakukan tindakan, kemudian diobservasi. Kalau dari 5 observasi awal itu ada 5 permasalahannya, apakah selesai 5 permasalahan itu? Jika tidak, gitu ya, maka ada yang namanya kolabor yang mengasih tahu bahwa masih ada beberapa siswa. Berarti kita masih harus menyelesaikan 2 permasalahan dari 5 awal pertama, 3 sudah selesai, tinggal 2. Maka kita munculkan lagi perencanaan kedua, makanya disebut dengan siklus kedua, dan seterusnya. Tapi jika dalam satu perencanaan pertama itu sudah selesai, stop gitu. Data itu tidak harus 2, enggak gitu ya. Apakah harus 3? Enggak. 1 pun kalau memang selesai, selesai gitu sesuai dengan KKM. Apakah harus 2 gitu ya. Tapi ada yang belum selesai. Tidak bisa, harus dilanjutkan sama siklus ketiga. Demikian kira-kira begitu. Nah, perencanaan dalam action research itu, penelitian dan kolabor melihat kondisi awal, itu yang pertama. Kemudian peneliti dan kolabor mendiskusikan. Peneliti dan kolabor menyiapkan materi. Ya, kemudian peneliti dan kolabor menyiapkan bahan. Kolabor ini tidak harus guru. Kolabor ini bisa kita gunakan kalau memang ini ahli di bidangnya gitu. Baik ahli pembelajaran atau ahli bidang yang memang untuk meningkatkan itu semua. Angka kedua adalah tindakan. Peneliti dan kolabor mengidentifikasikan, kemudian memberikan masukan kepada peneliti gitu ya. Kemudian setelah itu diobservasi, hasilnya bagaimana, perkembangannya bagaimana, perubahannya bagaimana gitu ya. Terakhir merefleksikan. Nah, ini tahap terakhir di dalam action research. Ada beberapa ciri dalam penelitian tindakan. Prinsipnya adalah sebagai unsur penting, di bawahnya merupakan prinsip penelitian tindakan. Ya, ada kritik dialektik, kolaboratif, ada gangguan beresiko, dan struktur jamak. Ada refleksi diri, penelitian tindakan mencoba untuk mengidentifikasikan kriteria, dan penelitian tindakan bersifat partisipatif dan kolaboratif. Mungkin sampai di sini, besok sesi ketiga kita bicara tentang masalah penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.